Saudara, kita mulai dari informasi Wali Kota Padang Fadli Amran yang menyesali insiden perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Sarai, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ia menegaskan insiden dipicu salah paham atau miskomunikasi. Udah Pak Pendeta bawa aja pulang lagi dia Pak Pendeta. Woi, kasih dalam situ. Woi, Wali Kota Padang menjelaskan hasil mediasi didapati kesepakatan perdamaian dan akar persoalan bukan konflik SARA melainkan miskomunikasi. Proses hukum diserahkan sepenuhnya pada kepolisian dan Fadli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Perlu peningkatan komunikasi ya, bagaimanapun apapun itu kita sebagai masyarakat yang beragam ya perlu meningkatkan komunikasi antar sesama, dan tentunya kami akan meminta dari sisi pemerintahan ya untuk bagaimana mengidentifikasi ya ketika memang terjadi apakah kerumunan baru di tengah masyarakat ya yang patut untuk kita fasilitasi komunikasi antara masyarakat itu sendiri dan juga tentunya di pemerintahan kita menjalankan proses hukum ya tentunya itu adalah hak dari beliau-beliau. Namun kita juga harus belajar bahwasanya pemerintah dan juga masyarakat Kota Padang betul-betul serius ya untuk bagaimana mengedepankan toleransi. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Fauzi Bahar menilai pembubaran dan perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Sarai, Kota Padang masuk dalam pelanggaran pidana dan tidak mewakili unsur agama maupun adat. Polisi diminta mengusut tuntas perkara ini karena ada perusakan fasilitas. Sebagai kriminal umum aja. Orang yang tidak melalui polisi, tidak melalui RT dan RW, tidak melalui Satpol PP melakukan tindakan sendiri, apapun bentuknya, negara ini tidak pernah mentoleransi. Dari itu kejadian ini marilah kita lihat dengan secara sehat ya. Kalau berjuang dengan amat tidak begini caranya. Undang adat juga tidak begini. Harus ada pelaku adat, tidak boleh sekelompok orang langsung ke sana. Dari itu saya melihat ini adalah tindakan pidana umum yang perlu ditangani oleh polisi karena merusak sarana dan prasarana. Udah Pak Pendeta bawa aja pulang lagi dia Pak Pendeta. Woi, kasih dalam situ. Woi. Rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI Anugerah di Padang, Sumatera Barat dibubarkan dan dirusak sejumlah orang pada Minggu 27 Juli 2025. Rekaman peristiwa perusakan beredar di media sosial. Salah satu video menunjukkan pelaku membawa kayu berteriak meminta jemaat keluar dari rumah doa. Jemaat yang panik berhamburan keluar dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, kedua belah pihak dimediasi. Lalu datang Pak RT, datang Pak Lurah tadi membawa saya di belakang. Sampai di belakang sana antara mereka itu bertengkar, ngomong-ngomong mereka. Pun saya damaikan, tetapi salah satu di antara mereka menyatakan bubarkan, stop itu kegiatan di situ. Maka terjadilah insiden itu, peperangan atau penghancuran. Polisi menangkap 9 orang dan melakukan pemeriksaan, serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi meminta warga untuk tidak anarkis dan main hakim sendiri. Mungkin tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang beribadah, dan ini menimbulkan suatu keributan. Keributan ini kemudian ditindaklanjuti oleh warga masyarakat dengan pembubaran. Pembubaran inilah yang berkembang menjadi perusakan di tempat ibadah tersebut. 9 orang ini adalah yang diduga melakukan perusakan di lapangan. Dan saat ini dari 9 orang itu, informasi terakhir ada beberapa orang yang memang sebagai pelaku perusakan dan beberapa orang hanya ikut-ikutan seperti itu. Insiden ini telah dilaporkan ke Polda Sumatera Barat. Langkah hukum diambil agar korban mendapat keadilan dan kepastian hukum serta agar peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sebelumnya, sekelompok pria yang sebagian menggenggam balok kayu membubarkan kegiatan pembinaan dan pendidikan agama Kristen yang diikuti sedikitnya 30 anak sekolah. 2 anak dilaporkan mengalami luka akibat kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Selengkapnya soal insiden pembubaran dan perusakan aktivitas rumah doa di Padang, Sumatera Barat, kita akan perbincangkan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Menak, bagaimana mengedukasi warga? Ini kan bukan pertama kali terjadi sebetulnya ya, dan ini terjadi lagi di Padang begitu. Kalau dari Kementerian Agama, bagaimana mengedukasi warga dan solusi atas insiden pembubaran ini yang kabarnya juga Kementerian Agama sudah mengirim tim ke sana ya Pak Menak ya? Ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu rasa concern kami ya, keprihatinan kami akan kejadian seperti tadi yang bisa diberitakan ya. Sesungguhnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fauzi Bahar ya, sahabat saya ya, bahwa sebetulnya ini adalah dipicu oleh kesalahpahaman. Cuma itu bersentuhan dengan masalah agama. Kesalahpahaman ini juga bisa bersentuhan dengan adat, bisa juga bersentuhan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini kebetulan sedikit bersentuhannya dengan masalah agama. Jadi masalah kesalahpahaman ini perlu menjadi objek perhatian kita bersama, khususnya menyangkut masalah keagamaan ini, karena inilah sebabnya mengapa kami di Kementerian Agama ini memperkenalkan suatu model pendekatan baru yang ke depan. Dengan pendekatan ini, insya Allah, mudah-mudahan akan mengeliminir peristiwa-peristiwa yang seperti ini di masa akan datang. Apa yang kami silakan dengan kurikulum cinta. Kalau kita bicara tentang agama, ada 3 dimensi. Dimensi yang paling dalam itu sebetulnya adalah aspek teologi. Ya, artikulasi teologi itu nanti muncul apa yang disebut dengan logos ya. Dari logos itu nanti turunannya adalah menjadi biasa kita sebutkan dengan etos ya. Etos itu sama dengan nanti habitnya. Nah, kalau kita bicara tentang agama, ketiga dimensi ini harus disentuh. Nah, selama ini kita hanya menyentuh persoalan-persoalan hilirnya. Kita tidak mencoba untuk menciptakan suatu kondisi bagaimana menyelesaikan faktor hulunya. Oke. Disinilah sebagai Menteri Agama baru ya, kami mencoba untuk memperkenalkan suatu konsep kurikulum kurikulum baru yang disebut dengan cinta kurikulum tadi ya, cinta. Pak. Ya. Iya. Baik. Jadi begini, dalam mengajarkan agama tidak boleh kita menekankan pertentangan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya. Semua agama itu mengajarkan cinta, dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Ya. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Bahkan mungkin bisa dikatakan kebalikan agama itu sendiri. Saya bisa bayangkan kalau kita berangkat dari persepsi yang sama, bahwa semua manusia itu dalam pandangan agama Islam ya, saya kira agama lain juga sama. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan semua anak cucu Adam. Siapapun merasa anak cucu Adam itu harus dimuliakan ya kan. Oke. Nah, misunderstanding ini seringkali muncul itu karena sosialisasi pemahaman ajaran agama yang universal ini kurang. Dan yang kedua juga sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan kita ini juga kurang ditingkatkan. Dan itu yang akan ditekankan oleh Kementerian Agama ya, Pak Menteri. Ya. Baik, Pak Menteri, mengingat tadi pernyataan dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Pak Fauzi Bahar juga mengatakan bahwa pembubaran perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia ini tidak mengatasnamakan agama apapun dan adat manapun, dan akan mendorong hal ini atau masalah ini ke ranah pidana. Apakah Kementerian Agama juga mendorong ke ranah pidana sebelum juga di luar itu juga melakukan pembinaan begitu? Iya, apapun yang namanya pidana itu kan harus diselesaikan secara hukum ya kan. Tidak boleh ada warga negara yang korban, dan siapapun menyebabkan pengorbanan itu ya mesti harus dilakukan tindakan ya. Makanya itu kita harus waspada dalam setiap tindakan ya. Jangan sampai nanti kita hanya karena dipicu oleh suatu emosi atau kesalahpahaman sehingga kita nanti tidak terkontrol, akibatnya nanti juga ada penyesalan. Seperti tadi, sesungguhnya itu ada misunderstanding betul. Begini, saya ingin juga menyampaikan ya kepada para halayak bahwa kami di Kementerian Agama menyaksikan banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini tidak punya guru agama. Apakah itu guru agama Islam, guru agama Kristen,
ya Katolik maupun Yahudi, Konghucu, semua kita sekarang ini tidak cukup anggaran Kementerian Agama itu untuk mengangkat guru-guru agama, dan memang tidak ada kuotanya untuk menambah itu ya. Maka itu cara untuk mengatasi persoalan anak didik kita supaya belajar agama. Maka dititipkanlah anak-anak kita itu biasanya ke gereja, ke masjid untuk mendapatkan pengisian rapor itu dan wawasan anak itu. Misalnya di daerah minoritas muslim di beberapa tempat di Indonesia, guru agamanya tidak ada karena mungkin hanya 2-3 orang muridnya, maka dititipkan di imam masjid, tolong diajarkan anak-anak kami ini, dan juga sekaligus pengisian rapornya dari sana. Ini Pak Menteri, langkah darurat yang kami lakukan untuk itu. Nah, teman-teman kita juga di Kristen melakukan hal yang sama. Kalau dilakukan di gereja tertentu, apalagi Kristen kan denominasinya lebih dari satu ya. Betul. Nah, mungkin memang lebih netral kalau dilakukan misalnya seperti tadi di rumah berdoa itu. Karena di sekolahnya nggak bisa mendapatkan pelajaran agama, maka dikumpulkan mereka itu di rumah itu, dan itu sebetulnya mungkin tidak dimaksudkan untuk gereja, tetapi dimaksudkan sebagai tempat untuk mengajari pelajaran agama anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolahnya, karena nggak ada tidak ada guru agama di sekolah itu. Nah, inilah salah satu solusinya. Sangat berbahaya kalau anak-anak itu melampaui masa remajanya tidak ada pendidikan agama. Lebih baik anak itu kita kumpulkan untuk mempelajari agama daripada sama sekali tidak ada pelajaran agama masuk dalam benaknya. Itu besar sekali risikonya. Makanya itu kami memberikan solusi kepada teman-teman yang tidak punya guru agama karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Maka kita bisa minta tolong kepada misalnya agama Buddha, agama Hindu, ya bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk mendapatkan bimbingan keagamaan pada anak-anak yang bersangkutan. Jauh lebih baik itu daripada sama sekali tidak. Atau misalnya non-muslim tapi belajar agama Islam demi untuk melengkapi rapornya, itu juga tidak bijaksana ya. Cara yang paling bijak adalah seperti tadi. Maka itu kami mencoba untuk di Kementerian Agama ini betul-betul akan melakukan pendekatan secara mendasar ya. Kami berharap kalau kurikulum cinta ini diterapkan, kira-kira generasi kita akan datang ini, misalnya under 30 ya, di bawah 30 tahun, dan ini bukan sasarannya bawahnya dari TK sampai perguruan tinggi, pelajaran agama itu betul-betul harus terintegrasi dengan menekankan aspek universalitasnya agama itu. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Menteri, bahwa memang agama apapun, bahwa pelajaran agama adalah landasan kita juga menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan bersaudara yang lebih baik, meskipun dengan berbeda agama. Saya sangat sepakat. Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain, Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu, Pak Menteri? Iya, saya kok cenderung pendekatannya lebih kepada sosiologis ya. Di banyak tempat di Indonesia ini, pendekatan sosiologisnya sangat penting. Misalnya, kalau nuwun ya Pak, ini kami tidak punya guru agama, kami akan menjadikan anak-anak kami. Intinya komunikasi ya Pak Menteri ya? Komunikasi, masalah komunikasi ini ya. Sama juga misalnya, bukan saja di Indonesia Mas, tapi di luar negeri pun juga ya. Ya, contohnya ini anak saya dulu di Amerika ya, diberikan izin oleh sekolah untuk belajar agama di masjid. Nah ini kami pola ini kami tiru ya. Jadi anak-anak yang daripada tidak belajar agama, lebih baik kita titipkan ke gereja supaya mendapatkan wawasan di gereja itu, dan kita kerjasama dengan pihak gereja. Jauh lebih baik anak itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk mempelajari agama daripada nongkrong di satu tempat yang berbahaya, terlarang, mengganggu orang lain. Itu tidak memberikan pencerahan. Jadi mari kita bersama-sama membuka pintu dada kita masing-masing untuk mengerti. Lebih baik anak itu berkumpul untuk mendapatkan pencerahan keagamaan apapun agamanya, daripada liar kemana-mana tanpa belajar agama, dan itu bisa menjadi kejahatan di jalanan dan seterusnya. Makin dalam orang mempelajari agamanya, makin tenang Indonesia, Mas. Ini keyakinan kami. Artinya kalau nanti ke depannya untuk membina warga agar insiden ini tidak terulang, Pak Menteri tadi mengatakan ada kurikulum cinta yang melakukan pendekatan dengan cara sosiologis, dibandingkan juga alih-alih akan ada izin dan segala macamnya. Komunikasi lebih penting dibandingkan hal apapun dalam kehidupan beragama, begitu ya Pak Menteri ya?
Iya, disambut baik oleh tokoh-tokoh agama, Mas. Saya bersyukur ya, Ya. gagasan kami di Kementerian Agama ini serta-merta kawan-kawan kita dari agama-agama lain mendukung sejak lama sebetulnya. Ini kita tunggu-tunggu dan baru kali ini muncul, dan saya berharap Baik. mudah ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Ya. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi ya. Apalagi dalam Islam ya kan, Nabi Muhammad SAW itu betul-betul itu luar biasa itu. Toleransinya itu tidak pernah menghabiskan, tidak pernah melenyapkan Yahudi, Nasrani, sekalipun mayoritas mutlak di Madinah. Bahkan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh mereka sepanjang mereka itu berkooperasi dengan garis kebijakan itu. Maka itu saya kira memang aturan-aturan ini juga harus ada ya, dan harus disepakati bersama. Baik. Saya setuju, siapapun yang salah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dari manapun juga kelompok itu ya. Oke, siapapun yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya ya kalau memang ada unsur pidana silahkan diproses. Tapi intinya kehidupan beragama adalah komunikasi, dan kehidupan beragama adalah pendidikan keagamaan juga yang cukup. Apapun latar belakang agamanya, jika memang punya pendidikan beragama yang cukup, yang baik, kita niscaya juga akan bisa saling menghormati, bisa saling memahami satu sama lain. Begitu ya Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri Agama. Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.